Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 2 dari mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, di pertemuan ke-13 kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama tentang pasar global, yang kedua bagaimana cara mengelola pemasaran holistik. Materi yang pertama yaitu pasar global. Pasar global adalah suatu kegiatan pasar yang berskala seluas dunia. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Yang penting kita sebagai pemilik usaha harus kreatif dan mau berinovasi dalam mengembangkan pasar. Dan biasanya pasar global ini tuh melewati batas-batas setiap negara. Jelas seperti Indonesia mengekspor barang dari Cina ataupun Indonesia mengimpor barang dari Australia. Kemudian ada persaingan pada basis global. 200 korporasi raksasa kebanyakan lebih besar dari berbagai ekonomi nasional. Jika disatukan mempunyai penjualan yang melebihi 1/4 kegiatan ekonomi dunia. Banyak perusahaan menjalankan pemasaran internasional selama beberapa dekade, seperti perusahaan Nestle, Shell, Bayer, dan Toshiba telah dikenal di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Akan tetapi, persaingan global semakin kuat ketika perusahaan baru ikut masuk dalam panggung internasional, seperti Samsung yang menggambarkan peningkatan pesat perusahaan tersebut ke jenjang global. Biasanya perusahaan domestik tidak pernah memikirkan pesaing asing yang tiba-tiba menemukan pesaing tersebut di halaman belakang rumah mereka. Kemudian, perusahaan global merencanakan, mengoperasikan, dan mengkoordinasikan kegiatannya di seluruh dunia. Selanjutnya, ada memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Jadi di sini itu ada 3 jenis. Yang pertama, berapa banyak pasar yang akan dimasuki. Perusahaan harus memutuskan berapa banyak negara yang akan dimasuki dan seberapa cepat mereka berekspansi. Strategi masuk yang umum biasanya itu pendekatan air terjun, memasuki negara secara bertahap dan berurutan, dan pendekatan semburan, memasuki banyak negara sekaligus. Semakin banyak perusahaan, terutama perusahaan yang intensif teknologi, dilahirkan global dan memasarkan ke seluruh dunia sejak awal. Perusahaan juga harus memutuskan negara-negara yang akan dipertimbangkan. Daya tariknya dipengaruhi oleh produk dan berdasarkan iklim geografis, penghasilan dan populasi, serta politik. Kemudian, pasar negara maju versus pasar negara berkembang. Salah satu perbedaan yang paling menonjol dalam pemasaran global adalah perbedaan antara pasar negara maju dan pasar negara berkembang, atau yang biasa disebut pasar yang belum matang, seperti Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Negara maju dan sebagian negara berkembang yang makmur menuduh persen populasi 30% lainnya yang mempunyai daya beli gizi hidup berkisar dan agak miskin sampai kekurangan gizi akut. Keberhasilan memasuki pasar berkembang memerlukan sejumlah keahlian dan rencana khusus, seperti Grameenphone memasarkan telepon seluler ke 35.000 desa Bangladesh dengan memperkerjakan para wanita desa sebagai agen. Kemudian Colgate-Palmolive yaitu masuk ke desa-desa India dengan fun video yang memperlihatkan manfaat menyikat gigi. Flat mengembangkan mobil dunia ketiga yaitu Palio untuk dijual ke negara-negara berkembang. Mobil ini diproduksi di Brazil, India, Turki, Afrika Selatan, Cina, dan negara-negara lain. Kemudian ada Corporation GO yang membangun perumahan untuk orang berpendapatan rendah di Meksiko. Kemudian
Yang selanjutnya adalah mengevaluasi pasar potensial, yaitu meskipun dunia menjadi lebih datar, masih ada beberapa bagian yang bulat. Sebanyak apapun negara dan wilayah yang mengintegrasikan kebijakan dan standar perdagangannya, setiap negara masih mempunyai fitur yang unik. Misalkan, sebuah perusahaan telah mengumpulkan sederet pasar potensial untuk dimasuki. Bagaimana perusahaan itu memilih di antara mereka? Banyak perusahaan lebih suka menjual ke negara tetangga karena mereka memahami negara ini lebih baik dan dapat mengendalikan biaya dengan lebih efektif. Memutuskan cara untuk memasuki pasar. Setelah perusahaan memutuskan untuk membidik negara tertentu, perusahaan harus menentukan cara masuk yang terbaik. Pilihan luasnya adalah ekspor tidak langsung, ekspor langsung, menggunakan strategi web global, melisensikan, joint venture, dan investasi langsung. Ekspor tidak langsung mempunyai dua kelebihan. Yang pertama, investasi lebih kecil, perusahaan tidak harus membentuk departemen ekspor, tenaga perusahaan, penjualan luar negeri, atau sejumlah kontrak internasional. Kedua, risiko lebih kecil, karena perantara pemasaran internasional membawa pengetahuan dan layanan pada hubungan tersebut. Penjual akan lebih sedikit membuat kesalahan. Kemudian perusahaan dapat melaksanakan ekspor langsung dengan beberapa cara seperti departemen atau divisi ekspor basis domestik, cabang atau anak perusahaan luar negeri, perwakilan penjualan ekspor yang bepergian, dan distributor atau agen yang berpusat di luar negeri. Kemudian menggunakan strategi web global. Dengan web, sekarang kita tidak perlu menghadiri pameran dagang internasional untuk memperlihatkan peralatan Anda ke luar negeri. Komunikasi elektronik melalui internet semakin luas menjangkau perusahaan besar dan kecil, memungkinkan mereka menarik pelanggan baru di luar negara asal mereka, mendukung pelanggan lama yang tinggal di luar negeri, mengambil sumber dari pemasok internasional, dan membangun kesadaran merek global. Kemudian melisensikan. Lisensi adalah cara sederhana untuk terlibat dalam pasar internasional. Pemilik lisensi menerbitkan lisensi bagi perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur, nama dagang, hak paten, rahasia dagang, atau hal berharga lainnya untuk mendapatkan komisi atau royalti. Pemberi lisensi masuk dengan resiko kecil, seperti pemegang lisensi mendapatkan keahlian produksi atau nama produk atau merek terkenal. Yang selanjutnya ada joint venture. Dulu investor asing sering bergabung dengan investor lokal untuk menciptakan perusahaan joint venture atau usaha patungan, di mana mereka berbagi kepemilikan dan kendali. Dan yang terakhir ada investasi langsung. Bentuk terakhir keterlibatan luar negeri langsung adalah kepemilikan langsung fasilitas perakitan atau manufaktur di luar negeri. Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh saham di perusahaan lokal dan mereka kondisi lokal. Pada satu sisi ada perusahaan yang menggunakan bauran pemasaran yang terstandarisasi secara global di seluruh dunia. Standarisasi produk, komunikasi, dan saluran distribusi menjanjikan biaya terendah. Pada sisi lain ada bauran pemasaran teradaptasi, di mana produsen konsisten dengan konsep pemasaran, berpendapat bahwa kebutuhan konsumen beragam dan menyesuaikan program pemasaran kepada setiap kelompok sasaran. Dalam produk yang pertama ada perluasan langsung, yakni beberapa jenis produk dapat melintas batas negara dengan lebih baik dibandingkan produk lain. Pemasaran makanan dan minuman harus menyesuaikan dengan berbagai selera yang berbeda. Kemudian yang kedua ada penyesuaian produk atau product adaptation, mengubah produk untuk memenuhi kondisi atau preferensi lokal.
Ada beberapa tingkat penyesuaian. Yang pertama, ada perusahaan dapat menghasilkan versi regional atas produknya seperti versi Western European. Kemudian yang kedua, ada perusahaan dapat membuat versi negara dari produknya. Ketiga, perusahaan dapat membuat versi kota dari produknya. Dan yang keempat, perusahaan dapat membuat berbagai versi eceran dari produknya. Dan kemudian yang ketiga, ada penciptaan produk. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada penciptaan produk yang terdiri dari penciptaan sesuatu yang baru. Pembuatan produk dapat mempunyai dua bentuk. Dan penciptaan mundur adalah memperkenalkan kembali bentuk produk lama yang disesuaikan dengan baik terhadap kebutuhan negara asing. Komunikasi. Perusahaan dapat menjalankan program komunikasi pemasaran yang sama dengan yang dilakukan di pasar dalam negeri atau mengubahnya untuk setiap pasar lokal. Sebuah proses yang disebut penyesuaian komunikasi atau communication adaptation. Jika perusahaan menyesuaikan produk dan komunikasinya sekaligus, perusahaan dapat terlibat dalam penyesuaian ganda atau dual adaptation. Yang selanjutnya ada harga. Perusahaan multinasional menghadapi beberapa masalah penetapan harga ketika melakukan penjualan di luar negeri. Mereka harus berhadapan dengan ekslasi harga, transfer harga, denda dumping, dan pasar abu-abu. Perusahaan mempunyai 3 pilihan untuk menetapkan harga berbagai negara. Yang pertama, menetapkan harga seragam di mana saja. Yang kedua, menetapkan berbasis pasar di setiap negara. Dan yang ketiga, menetapkan harga berbasis biaya setiap negara. Pasar abu-abu. Riset menunjukkan bahwa kegiatan pasar abu-abu, penjualan produk bernama pasar dagang asli melalui saluran distribusi yang tidak dapat izin resmi dari produsen atau pemilik merek. Cara mengatasi pasar abu-abu yang pertama, mengatur distributor melalui peningkatan harga ke distributor negara. Materi selanjutnya yaitu saluran distribusi. Pengaruh negara asal. Pengaruh negara asal ini adalah asosiasi dan kepercayaan mental yang dipicu oleh sebuah negara. Penjabat pemerintah ingin memperkuat citra negara mereka untuk membantu pemasar domestik yang melakukan ekspor serta melakukan ekspor jadi kayak menarik perusahaan dan investor asing. Pemasar ingin menggunakan persepsi negara asal ini sebagai nilai positif untuk menjual produk jasa mereka. Nah, di pengaruh negara asal ini ada dua, membangun citra negara dan persepsi konsumen negara asal. Nah, membangun citra negara ini seperti karyawan ini menyadari citra kota dan negara mereka mempengaruhi lebih dari sekedar bidang pariwisata dan mempunyai nilai yang penting dalam perdagangan. Menarik bisnis asing dapat meningkatkan ekonomi lokal, menyediakan pekerjaan, dan meningkatkan infrastruktur. Contohnya seperti penjabat di Kobe, Jepang, dapat menarik perusahaan multinasional Procter dan Gamble, Nestle, dan Eli Lilly untuk meletakkan kantor pusat Jepang mereka di kota tersebut. Nah, melalui teknik pemasaran tradisional dengan menentukan target dan positioning yang cermat. Nah, yang selanjutnya yaitu persepsi konsumen tentang negara asal. Jadi pemasar global tahu bahwa pembeli mempunyai sikap dan kepercayaan yang berbeda tentang merek atau produk dan berbagai negara. Persepsi negara asal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen secara langsung dan tidak langsung. Materi selanjutnya yaitu pemasaran holistik. Mengelola pemasaran holistik. Di pengelola pemasaran holistik ini ada tren dalam praktik pemasaran internal. Nah, tren dalam praktik ini ada banyak caranya, yaitu rekayasa ulang, menunjuk tim untuk mengelola proses pembentukan nilai pelanggan
dan meruntuhkan dinding pembatas antar departemen. Outsourcing, membeli lebih banyak barang atau jasa dari pemasok domestik luar atau asing. Penetapan tolak ukur, mempelajari perusahaan dengan praktik terbaik untuk meningkatkan kinerja. Kemitraan dengan pemasok, jadi kayak bermitra lebih baik, lebih sedikit pemasok dan dengan nilai tambah yang lebih baik. Bermitra dengan pelanggan, bekerja sama secara lebih erat dengan pelanggan untuk menambah nilai pada operasi mereka. Melakukan merger, mengakuisisi dan bergabung dengan perusahaan di industri sama atau komplementer untuk mendapatkan skala keekonomisan yang dalam satu lingkup. Melakukan globalisasi, meningkatkan usaha untuk berpikir global atau bertindak lokal. Mendatarkan, mengurangi jumlah tingkat organisasi untuk lebih erat dengan pelanggan. Menfokuskan, menentukan bisnis dan pelanggan yang paling menguntungkan serta yang difokuskan diri pada hal tersebut. Mempererat, merancang organisasi dan mengatur merespon lebih cepat pada perubahan yang terjadi pada lingkungan. Memberdayakan, mendorong dan memberdayakan personel untuk menghasilkan lebih banyak ide dan mengambil lebih banyak inisiatif. Yang selanjutnya yaitu pemasaran internal. Pemasaran internal ini seperti mengharuskan semua orang dalam organisasi membeli konsep atau tujuan pemasaran yang serta terlibat dalam pemilihan, penyediaan, pengomunikasian, nilai pelanggan selama bertahun-tahun. Nah, pemasaran ini telah berevolusi dari pekerjaan yang dilakukan oleh Departemen Penjualan menjadi kelompok kegiatan yang tersebar melalui organisasi. Nah, walaupun demikian, perusahaan dapat mempunyai departemen pemasaran yang bagus, namun gagal dalam pemasaran. Sebagian besar bergantung kepada sudut pandang departemen lain. Perusahaan beranggapan kepada pelanggan ini jika menunjuk departemen pemasaran dan berkata, mereka hanya melakukan pemasaran. Perusahaan belum mengimplementasikan pemasaran efektif. Hanya ketika semua karyawan menyadari tugas mereka adalah menciptakan, melayani, memuaskan pelanggan, perusahaan akan dapat mengelola departemen pemasaran. Nah, departemen pemasaran modern dapat dikelola dengan sejumlah cara yang berbeda, tapi kadang-kadang bertumpang tindih antara fungsional dengan geografis. Nah, organisasi fungsional, bentuk organisasi pemasaran paling umum terdiri dari para spesialis fungsional yang melapor kepada wakil presiden pemasaran yang mengordinasikan kegiatan mereka. Nah, keunggulan utama organisasi pemasaran fungsional ini adalah kesederhanaan adminnya. Bentuk ini juga dapat kehilangan dari efektivitasnya ketika jumlah produk dan pasar meningkat. Organisasi fungsional sering menyebabkan perencanaan yang tidak sesuai dengan produk dan pasar tertentu. Kemudian setiap kelompok fungsional bersaing dengan kelompok lain untuk mendapatkan anggaran dan status. Nah, yang selanjutnya organisasi geografis. Perusahaan yang menjual ke pasar nasional sering mengatur tenaga penjualnya sepanjang garis geografis. Beberapa perusahaan ini telah menambahkan pasar areanya, yaitu seperti McDonald. Jadi kayak mendukung usaha penjualan di pasar yang bervolume tinggi. Jadi McDonald ini sudah beralih ke penekanan regional yang semisal menghabiskan 50% dari total anggaran iklannya secara regional. Sebagian perusahaan harus mengembangkan program pemasaran yang berbeda berbagai bagian negara karena perkembangan mereknya yang begitu beragam. Organisasi manajemen produk atau merek hanya memproduksi beragam produk dan merek, sering mendirikan organisasi manajemen produk.
Manajer merek atau produk secara figuratif berada di tengah, dengan ranting menjalar ke berbagai departemen. Beberapa tugas atau merek yang dapat dilakukan manajer meliputi: yang pertama, mengembangkan strategi jangka panjang; yang kedua, menyambungkan rencana pemasaran; yang ketiga, bekerja sama dengan agensi iklan; keempat, meningkatkan dukungan produk; kelima, mengumpulkan intelijen dan mengadakan yang berkesinambungan; dan yang terakhir, mengadakan perbaikan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Lalu yang selanjutnya yaitu organisasi manajemen pasar. Banyak perusahaan menjual ke berbagai pasar, menjual mesin fake seperti halnya Canon, menjual mesin fake ke pasar konsumen. Manajer pasar adalah orang staf bukan lini, dengan tugas yang sama dengan tugas manajer produk. Mereka mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan bagi pasar mereka. Kinerja mereka dinilai berdasarkan pertumbuhan dan profitabilitas pasar. Sistem ini memiliki banyak keunggulan dan kelemahan. Namun pada sistem manajemen produk, keunggulan terkuatnya adalah mengelola kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan kelompok pasar yang berbeda, tidak hanya mengurus diri pada fungsi, wilayah, atau produk pemasaran. Organisasi manajemen matriks. Perusahaan yang memproduksi banyak produk untuk banyak pasar memungkinkan menerapkan organisasi matriks. Sebagian perusahaan menyediakan konteks di mana matriks dapat berkembang mendatar. Organisasi yang tim yang meramping dan memfokus diri pada proses bisnis yang lintas fungsi secara horizontal. DuPont adalah pelopor dalam pengembangan struktur matriks. Yang selanjutnya yaitu implementasi pasar atau marketing implementation, adalah proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana. Rencana pemasaran strategis yang pilihan tidak berarti jika tidak diimplementasikan dengan benar. Strategi menunjukkan apa dan mengapa kegiatan pemasaran itu. Implementasi menunjukkan siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Setelah implementasi pasar, adanya evaluasi dan kendali. Evaluasi dan kendali yang pertama yaitu kendali rencana tahunan, yang dimana kendali rencana tahunan ini memastikan perusahaan mencapai tujuan penjualan laba dan tujuan lain yang ditetapkan dalam rencana tahunannya. Intinya adalah manajemen berdasarkan tujuan. Ada 4 langkah. Pertama, manajemen menentukan tujuan bulanan atau kuartal. Kedua, manajemen mengamati kinerja pasar. Dan ketiga, manajemen menentukan penyimpangan kinerja serius. Dan yang terakhir, keempat, yaitu manajemen mengambil tindakan korektif untuk menutup kesenjangan antara tujuan dan kinerja. Lalu yang selanjutnya, kendali profitabilitas. Perusahaan dapat mengambil manfaat dari analisis finansial yang lebih dalam dan harus mengukur profitabilitas produk, wilayah, kelompok pelanggan, segmen, saluran dagang, dan ukuran pesanan. Informasi ini dapat membantu manajemen menentukan apakah mereka akan melakukan ekspansi, mengurangi, atau mengeliminasi semua produk atau kegiatan pemasaran. Lalu yang selanjutnya yaitu kendali efisiensi. Beberapa perusahaan telah menetapkan posisi controller pemasaran untuk bekerja di luar kantor controller, tetapi mengkhususkan diri untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. Mereka melaksanakan analisis keuangan yang bagus tentang pengeluaran dan hasil pemasaran. Mereka benar-benar memeriksa rencana laba, membantu menyiapkan anggaran manajemen merek, mengukur efisiensi promosi, menganalisis biaya produksi media, mengevaluasi profitabilitas pelanggan dan geografi, serta mendidik personel pemasaran mengenai implikasi keuangan dari keputusan pemasaran. Misalnya dalam menilai efisiensi saluran, manajemen harus mencari keekonomisan distribusi dalam pengendalian persediaan, lokasi gudang, dan mode transportasi. Manajemen harus melacak dengan ukuran seperti yang biaya logistik sebagai presentasi penjualan, presentasi pesanan yang diisi dengan benar, presentasi pengiriman tepat waktu, jumlah kesalahan tagihan. Lalu yang terakhir yaitu kendali strategis. Setiap perusahaan harus menilai kembali pendekatan strateginya secara berkala terhadap pasar dengan audit pemasaran yang baik. Perusahaan juga dapat melaksanakan peninjauan kesempurnaan pemasaran dan tinjauan tanggung jawab soal etis yang isinya yaitu audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pemeriksa komprehensif, sistematis, independen, dan berkala dari lingkungan tujuan strategi. Lalu
Lalu yang terakhir yaitu masa depan pemasaran. Manajemen puncak menyadari bahwa pemasaran masa lalu sangat membuang waktu dan menuntut akuntabilitas lebih. Catatan pemasaran. Kelemahan pemasaran utama merangkum definisi keutama perusahaan dalam pemasaran dalam cara menemukan serta memperbaikinya. Ke depan, pemasaran harus holistik dan tidak bersifat departemen. Pemasar harus mencapai pengaruh yang lebih besar dalam perusahaan. Jika mereka menjadi arsitek utama strategi bisnis, mereka harus mengedepankan menciptakan ide ingin makmur. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dipahami. Mohon maaf dari kelompok kami sebesar-besarnya. Terima kasih.